Pengaruh Armin di Attack on Titan. Attack on Titan sudah tamat 1 tahun 11 bulan 14 hari yang lalu, atau lebih tepatnya 5 November 2023 kemarin, yang diakhiri dengan episode spesial berdurasi kurang lebih 70 menit. Tapi yang ingin saya bahas bukan soal ending ataupun garis besar ceritanya, melainkan pengaruh Armin pada cerita Attack on Titan itu sendiri. Bisa kita lihat juga di setiap episode, Armin selalu mendapat sorotan yang menandakan bahwa Armin itu memiliki peran yang besar dalam cerita ini. Kita tahu bahwa Armin sudah berteman dengan Eren sejak kecil, dan ialah yang memberikan pengaruh besar ke Eren untuk hidup keluar tembok melalui buku cerita yang selalu ia bawa, dan ia ceritakan ke Eren bagaimana dunia luar tembok, apa itu laut, dan sebagainya. Banyak hal yang sudah dilakukan Armin dalam merubah cerita Attack on Titan seperti sekarang ini, walau sebenarnya plot cerita Attack on Titan itu dikendalikan penuh oleh Eren. Bahkan yang menentukan akhir segalanya itu tergantung dari Eren sendiri. Tapi Armin lah yang menjadi sosok penopang Eren hingga akhir, makanya di scene akhir ia ditunjukkan bersama Eren dan menjadi teman curhat Eren sementara. Apakah itu karena Armin punya kekuatan Titan makanya ia bisa terhubung dengan Eren? Menurut saya tidak, karena bagi saya Armin itulah pembawa cerita dan Eren yang memanipulasi ceritanya. Beberapa peran besar Armin di cerita itu terlihat jelas dan semua pasti tahu. Bagaimana ia menganalisis setiap teka-teki untuk memecahkannya, seperti penangkapan Annie, pengkhianatan Reiner dan Bertolt, dan juga ketika harus menemukan persembunyian musuh saat misi penutupan tembok Maria. Makanya pada saat itu serum Titan diberikan ke Armin dengan landasan Armin dapat menjadi pengganti Erwin. Namun memang analisis Armin gak selalu cepat dan bisa langsung akurat, seperti saat ia bingung kenapa Ymir memperhatikan mereka satu persatu hanya untuk menangkap Historia, yang padahal mereka semua tahu kalau Ymir selalu bersama Historia. Plot cerita Attack on Titan yang begitu kompleks ini membuat setiap potongan cerita menjadi penting dan tidak bisa dilewatkan. Contohnya terjadi ambigu bahwa Eren menghancurkan dunia karena ia bodoh dan mengikuti keegoisannya. Namun dari penuturan Hanji di episode 8 di season 3, setiap keturunan yang memiliki kekuatan Titan perintis akan dikendalikan oleh keinginan Raja Freeze pertama dan menolak untuk membebaskan manusia dari Titan. Menurut saya kalimat ini ambigu bagi Eren, yang dimana manusia yang dimaksud adalah seluruh umat manusia menurut Eren. Padahal manusia yang dimaksud adalah penduduk Pulau Paradis yang dihadapkan oleh Titan untuk menembus dosa mereka. Nah, dan kalau emang Eren salah nangkap maksud Hanji pada episode ini, berarti apa yang dikatakannya benar kalau dia emang bodoh. Jadi tidak salah juga si Eren salah nangkap omongan Hanji karena dia emang bodoh. Kalian boleh koreksi kalau gue ada salah, karena sebelum membuat video ini, gue rewatch Attack on Titan terlebih dahulu dan itu hanya sampai season 3. Makanya video ini sangat lama saya kerjakan. So, jadi gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe deh pokoknya.